Oke, kita mulai lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep mol dan stoikiometri. Ya, kemarin di bab 1 kita sudah mempelajari dasarnya, sudah bisa membaca simbol, sudah bisa menuliskan rumus molekul, satuan rumus untuk senyawa ion. Nah, sekarang kita coba aplikasikan dalam soal-soal hitungan ya, dalam aspek kuantitatifnya. Bagaimana menghubungkan suatu besaran untuk suatu senyawa gitu. Kalau bereaksi yang ditanyakannya apa, itu kita harus bisa menghubungkannya ya. Apa saja ruang lingkupnya yang kita pelajari? Ini sebetulnya sudah kalian pelajari ya di SMA. Coba sekarang kita mantapkan kembali, kita review kembali. Yang pertama ini tentang penggunaan mol dan bilangan Avogadro sebagai alat konversi jumlah zat skala molekul ke skala laboratorium. Kita kalau berbicara misalnya massa satu atom, massa satu molekul itu kan kecil sekali. Nah, bagaimana mengubahnya ke skala laboratorium dalam massa, dalam gram, dalam liter, ini akan mempermudah kalau kita menggunakan satuan mol. Mol ini sebetulnya analoginya sama seperti sepasang itu ada 2, satu lusin itu ada 12. Oh, berarti 1 mol ada sebanyak bilangan Avogadro yang besarnya 6,022 kali 10 pangkat 23. Harusnya sudah hafal ya, sudah terbiasa dengan angka atau bilangan Avogadro, meskipun nanti kalau ujian atau kuis ini bukan hafalan, tetap akan kita berikan angkanya ya. Kemudian yang kedua, ya silakan. Belum di-share screen. Oh, share-nya kenapa? Belum di-share screen. Udah Bu, udah di-share Oh, screen. sudah kan ya? Sudah Bu. Oh, di saya belum Bu soalnya. Coba di apa? Mungkin koneksinya. Coba di udah kan ya, udah terlihat ya? Mudah-mudahan segera bisa terlihat ya screen-nya. Kemudian, nah nanti kalau misalnya ada apa-apa mau ditanyakan langsung potong aja nggak apa-apa, nggak masalah ya, silakan. Yang kedua, kita akan melakukan perhitungan melibatkan mol. Jadi melakukan konversi dari skala mikromolekul ke makromolekul, dari jumlah atom ke gram, dari massa misalnya ke sebaliknya ke jumlah molekul, jumlah atom dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan menghitung persen komposisi. Kita sudah tahu rumus molekul ini menyatakan perbandingan sebenarnya jumlah atom-atom di dalam suatu molekul. Nah, kita bisa menghitung persen komposisinya berapa sih. Lalu yang keempat, menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Ya, masih ingat ya, rumus molekul itu rumus sebenarnya, menunjukkan perbandingan atom-atom di dalam suatu molekul, tapi kalau rumus empiris ini perbandingan yang paling sederhana. Kemudian selanjutnya melakukan perhitungan melibatkan mol reaktan dan produk dalam suatu reaksi. Nah, mulai nanti kita akan menyetarakan persamaan reaksi. Kalau diketahui reaktan yang kita campurkan itu sekian gram, berapa produk yang dihasilkan. Nah, nanti ada konsep reaktan pembatas. Nanti dalam stoikiometri bervariasi sekali ya, yang jenis soalnya bisa ditanyakan berapa jumlah yang bersisa, berapa jumlah yang bereaksi, berapa produk yang terbentuk dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, biasanya kalau misalnya kita mereaksikan sesuatu atau mensintesis suatu zat, hampir tidak mungkin kita akan mendapatkan misalnya masanya itu sesuai dengan yang diprediksikan dari persamaan reaksi kimia, 100% sesuai yang diprediksikan. Biasanya selalu lebih kecil. Nah, perbandingan antara berapa yang kita peroleh di laboratorium dengan teorinya, kalau kita hitung dari persamaan reaksi dikali 100%, itu yang disebut sebagai persen hasil, ya, atau yield atau recovery, sama saja istilahnya ya. Oke, kita mulai yang pertama. Nah, ini analoginya tadi ya sama seperti satu pasang itu adalah ada 2. Satu lusin ada 12. Nah, 1 mol itu sama dengan jumlah atom isotop karbon 12 dalam massa tepat sama dengan 12 gram.
Jadi isotop karbon 12 itu kalau dalam SMA sama dengan 12 SMA itu yang dijadikan patokan ya untuk menentukan massa atom relatif yang lain yang sudah kita bahas di bab 1. Kalau dalam gram massanya ini tepat 12 gram. Nah, berdasarkan eksperimen, 1 mol isotop karbon 12 itu jumlahnya adalah ini, bilangan Avogadro. 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Jadi di sini bilangan Avogadro itu sama dengan atau menunjukkan jumlah bisa atom, bisa molekul, atau bisa partikel dalam 1 mol. Ya. Contoh ini 1 mol X sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 satuan dari X. Karena kita tidak tahu ini X-nya atom, atau partikel, atau molekul. Ya. Contoh lain, 1 mol xenon. Berarti ada sejumlah bilangan Avogadro atom xenon. Jadi ini berlaku untuk atom, ini molekul. 1 mol molekul nitrogen dioksida ini sama dengan bilangan Avogadro molekul NO2. Lalu ini juga berlaku untuk senyawa ion. 1 mol NaCl sama dengan bilangan Avogadro satuan rumus NaCl. Sekarang sudah bisa membedakan ya. Ini bukan rumus molekul, bukan molekul NaCl karena NaCl ini merupakan senyawa ion ya. Kalau NO2 ini merupakan senyawa molekul. Nah, contoh misalnya coba kalau kita punya 1 mol H2O, ada berapa jumlah atom hidrogennya? Satu 1,204 kali 4. Atau berapa jumlah molekul? Ini dulu lah. Berapa jumlah molekul H2O dalam 1 mol? 6,022 kali 10 pangkat 23. 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Kalau berapa jumlah atom oksigen? 6,022. Berapa jumlah atom hidrogen? 12,044. Kalikan 2 ya, 2 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Ya. Ini atom. Perhatikan karena rumus molekul ini menunjukkan perbandingan yang sebenarnya. Ya, unsur-unsur di dalam suatu molekul. Karena hidrogen di dalam molekul air itu ada 2, jangan lupa ini dalam 1 mol H2O ada 2 mol hidrogen, ada 1 mol oksigen. Ya, ini jangan lupa konversinya. Lalu di sini tadi kita sudah tahu definisi dari mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, mol ini merupakan jembatan penghubung kuantitas skala atom atau molekul yang massanya sangat kecil. Nih, kalau kita hitung massa 1 atom karbon 12, kalau kita konversi ke gram, ini 1,99 kali 10 pangkat min 23. Bagaimana cara konversinya? Dalam 1 mol atom karbon, ini massanya kan tepat 12 gram. Ya. Untuk mengetahui massa 1 atom, ini di dalam 1 mol, ini terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23. Berarti berapa massa dalam gram untuk setiap atom? Ini kita bagi, hasilnya 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Ini kan angka yang sangat kecil sekali. Akan menyulitkan bagi kita untuk, oke, share screen-nya tidak muncul. Saya coba stop dulu ya. Saya ulangi. Sudah terlihat untuk yang tadi belum melihat share screen-nya? Atau masih sama? Sudah ya, oke. Mudah-mudahan lancar ya.
Nah, kalau kita bekerja dalam angka yang sangat kecil, ini akan cukup menyulitkan ya. Sama seperti kalau kenapa ada konsep pH, ada P sama dengan min log untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Biasanya kalau di dalam larutan misalnya kita bekerja dengan 10 pangkat min 7. Akan lebih mudah kalau kita sebut oh pH-nya sama dengan 7. Nah, ini juga sama ya untuk memudahkan. Jembatan penghubung kuantitas skala atom atau molekul yang masanya sangat kecil atau mikroskopik ke skala laboratorium atau makroskopik. Nah, untuk digunakan sebagai penghubung skala mikroskopik dan makroskopik digunakan istilah massa molar. Biasakan melihat singkatan ini ya, MM. Kalau dulu kita hanya kenal MR, massa atom relatif atau massa molar relatif. Ini kita biasakan untuk menyingkat massa molar. Setiap ada kata-kata molar itu berarti untuk sejumlah 1 mol. Karena ini massa, berarti massa untuk 1 mol zat. Nanti misalnya di bab lain, entalpi molar. Oh, berarti entalpi untuk setiap 1 mol. Ya. Contoh, massa molar atom X ini sama dengan massa di dalam gram dari 1 mol atom X. Ya, sama seperti tadi. 1 mol atom karbon 12 ini sama dengan 12 SMA. Massanya sama merupakan massa dari 1 mol atom karbon 12 yaitu bilangan Avogadro yang jumlahnya tepat 12 gram. Jadi dari sini kita bisa lihat massa molar itu dalam SMA untuk 1 mol akan sama dengan massa molarnya ya. Massa molar molekul XY ini massa dalam gram dari 1 mol molekul XY. 1 mol molekul XY ada sebanyak bilangan Avogadro. Nah, bila tidak bekerja dalam skala mol, akan sulit ya untuk bekerja di laboratorium karena massa 1 atom atau molekul sangat kecil. Ini contohnya. 1 atom 10 pangkat min 23 gram. Ya. Contoh, kita lihat contohnya dulu. Untuk keperluan eksperimen diperlukan kalsium fosfat. Nah, biasakan ya, ke depannya kita akan banyak melihat nama-nama senyawa ion, nama-nama molekul, senyawa molekul, biasakan membacanya menggunakan namanya sekalian latihan. Ya, kalsium ini golongan 2 pasti plus 2. Ya, ini senyawa ion. Kalsium fosfat sebanyak 0,168 mol. Ini pengetahuan yang penting sekali untuk dimiliki oleh anak kimia khususnya ya, atau siapapun lah yang akan membuat larutan yang bekerja di laboratorium. Karena biasanya kita sudah tahu, oh kita perlu sekian mol, kita perlu sekian gram, tapi khusus untuk misalnya kalsiumnya. Tapi kalsiumnya itu kan tidak bisa kita ambil dari kalsium saja. Misalnya yang tersedia adalah kalsium fosfat. Oh, berapa yang harus kita timbang? Nah, itu kita bisa pakai perbandingan massa molar. Kalau ini masih mengubah dari mol ke massa ya. Pertanyaannya, berapa massa dalam gram kalsium fosfat yang harus ditimbang? Kita ingin punya dalam mol, tapi yang harus kita ukur dalam skala laboratorium ini adalah massanya. Nah, tadi penghubungnya adalah massa molar ya. Massa molar untuk molekul atau untuk senyawa ion tinggal kita jumlahkan massa molar dari masing-masing unsurnya. Kalsium ini 40, fosfor kalau tidak hafal nanti bisa kita lihat akan diberikan datanya ya, berapa massa atomnya. Kemudian oksigen, nah jangan lupa ini kalsiumnya ada 3, fosfornya ada 2, oksigennya 4 kali 2, 8. Nanti coba kalian cek, ini jawabannya 310,18. Baru kalau kita sudah tahu massa molar dari kalsium fosfat 310,18 untuk menghitung massa yang setara dengan 0,168 mol. Ini ada cara konversi. Kalau kalian terbiasa untuk dipotong-potong tidak masalah sebetulnya, tapi kalau ingin membiasakan dengan cara konversi itu lebih baik karena pembulatannya hanya 1 kali ya. Jadi di sini yang pertama
untuk menghubungkan dari mol ke massa, kita kalikan dengan massa molar. Sebaliknya, kita juga bisa menghitung, oh kalau kita punya massa sekian, itu berapa mol? Ini dibagi dengan massa molar. Ya. Cara konversinya, karena kebetulan ini cuma satu ya, nanti kita akan lihat cara konversi yang lebih panjang untuk soal yang lain. Kita informasinya punya ini dalam mol, 0,168 mol kalsium fosfat. Dalam setiap 1 mol ada berapa masanya? Ada 310,18 gram, atau ini kita sebut sebagai massa molar ya. Dari mol ke massa, tinggal kita kalikan massa molar. Biasakan nanti untuk selalu menulis satuan. Kalau ini mungkin masih sederhana ya. Nanti di soal tentang energi, misalnya entalpi, supaya tidak kehilangan jejak satuannya apa, biasakan ketika menghitung cantumkan satuannya. Contohnya ini dengan cara menuliskan satuan, kita tidak akan terbalik. Ini kan mol di atas, ini mol di bawah. Kita tidak akan 0,168 dibagi 1/300 atau dikali 1/310,18. Ya, karena kalau ini di bawah, jadi satuannya adalah mol kuadrat per gram. Itu salah satu fungsi satuan ya, supaya nanti kita tidak kehilangan jejak satuan akhirnya apa, dan juga dari satuan itu sebetulnya bisa menuntun kita gitu. Caranya seperti apa? Ya. Ini bisa ya, masih sederhana. Untuk mengubah dari mol ke massa, tinggal kita kalikan massa molar. Nah, sekarang sebaliknya. Dari massa ditanyakan berapa jumlah atom. Penghubungnya tadi massa molar. Diketahui di sini massa molar perak 107,87 gram per mol. Kemudian dalam 1 mol ini ada sejumlah bilangan Avogadro. Jadi yang kedua, sekarang kalau kita ingin mengubah dari mol ke jumlah, ini bisa jumlah atom, jumlah molekul, jumlah ion, apapun itu, partikel, kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya, kalau diketahuinya jumlah atom, molekul, atau ion, kita ingin mengubahnya ke mol, ini kita bagi dengan bilangan Avogadro. Ya, atau kalau kita lengkapi, ini konsep mol ya. Kalau ke massa, ini kali massa molar. Sebaliknya, dari massa ke mol, ini kita bagi dengan massa molar. Ini adalah alat bantu kita untuk melakukan konversi dari suatu informasi ya. Nanti mungkin diketahuinya jumlah atom dalam suatu persamaan kimia, jumlah atom suatu reaktan, yang ditanyakan adalah berapa massa produk yang terbentuk. Tidak ada yang bisa langsung menghubungkan dari jumlah ke massa. Semua harus melewati jalan tengahnya dulu, mol. Kita misalnya cari dulu mol reaktannya, baru nanti kita gunakan koefisien dari persamaan reaksi untuk mencari mol produknya. Dari mol produk ke massa, kita kalikan berapa massa molar produknya. Ya. Ini kalau kita lakukan cara konversi, yang ditanyakan adalah jumlah atom perak yang diketahui massa perak. Dari massa kan kita ubah ke mol, 85 gram. Lalu dalam 1 mol perak itu terdapat massanya 107,87 gram perak. Ini kan saling menghilangkan gram dengan gram. Dari sini ini bertahap, ya biasanya kita lakukan bertahap. Dapat mol dulu. Baru setelah dapat mol, dalam setiap 1 mol terdapat bilangan Avogadro atau Ag. Ini cara yang dimaksud dengan cara konversi. Jadi dalam kalau kita pakai kalkulator, tidak melakukan pembulatan berulang, cukup 1 kali. Oh, berarti kan 85 kali bilangan Avogadro dibagi 107,87. Ya, itu contoh sederhana ya. Bagaimana kalau kita melakukan perhitungan dengan cara konversi atau dengan cara dipotong-potong. Kita cari molnya dulu, kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Tapi sebetulnya asal kalian melakukan pembulatan dengan aturan yang benar,
hasilnya tidak akan jauh berbeda. Karena nanti soal ujian meskipun dinilai oleh sistem, kita pakai jawaban itu, kunci jawaban itu tidak eksak ya, tidak pasti, oh jawabannya 4,75 kali 10⁻23. Yang jawabnya 4,76 salah, tidak seperti itu. Ada plus minus ya, ada rentang untuk dinyatakan bahwa jawaban kalian itu betul. Nah, rentang itu ya biasanya sekitar di bawah 5% lah. Jadi jangan asal melakukan pembulatan. Ketika nanti yang kalian kerjakan caranya bertahap. Ini untuk soal perhitungan di bab manapun. Ya. Ini contoh sederhana di konsep mol. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dipotong saja. Contoh lain, sekarang kita lihat contoh senyawa ion. Satuan rumusnya FeCl3. Ditanyakan massa dalam gram. Informasinya di sini FeCl3-nya jumlahnya ada 1,53 kali 10⁻23. Berarti ini kita mengubah dari jumlah ke massa, harus lewat mol. Nah, dari jumlah ke mol itu kita gunakan bilangan Avogadro. Dari mol ke massa kita gunakan massa molar. Nah, kita coba pakai cara konversi secara langsung. Yang ditanyakan massa, informasinya jumlah. Kita harus ubah dulu ke mol kan ya. Ini satuan ada di atas. Berarti di bagian bawah kita harus tuliskan satuan juga. Jumlahnya bilangan Avogadro. Ini untuk setiap 1 mol. Sampai tahap ini sebetulnya kita sudah dapat mol. Yang ditanyakan massa. Dalam setiap 1 mol massanya berapa? Jadi nanti kalau kita pakai kalkulator langsung saja 1,53 kali 10⁻23 kali 162,2 dibagi bilangan Avogadro. Jawabannya sini. Kita coba cek ke masih belum ada latihan soal nanti ya. Setelah ini masih cukup banyak di sini latihan soal. Itu jadi yang pertama ini ya, yang tidak boleh salah lagi. Ini alat bantu untuk mengubah baik itu dari mol ke massa, dari mol ke jumlah, atau dari jumlah ke massa. Ya. Kemudian, kita bisa menghitung jumlah menggunakan konsep mol yang tadi untuk suatu unsur di dalam suatu molekul. Contoh, ini kita punya molekul, namanya apa? N25? Di natrium pentaoksida. N, bukan Na. Nitrogen. Di nitrogen pentaoksida. Oke. Dari sini kita bisa punya hubungan ekivalensi. Lihat subskripnya atau lihat jumlah unsur-unsur di dalam senyawanya. Nitrogennya ada 2, oksigennya ada 5. Kemudian koefisiennya ini 1 ya, untuk setiap 1 molekul N2O5. Kita bisa dari ini hukum perbandingan tetap ya. Dari rumusnya kita bisa punya hubungan ekivalensi di dalam 1 mol di nitrogen pentaoksida, atau biasanya kalau vokal ketemu vokal itu digabung di nitrogen pentoksida. Dalam 1 mol ekivalen dengan 2 mol nitrogen. Dalam 1 mol di nitrogen pentoksida ekivalen dengan 5 mol oksigen. Atau kita bisa perbandingkan unsur-unsurnya. 2 mol nitrogen itu ekivalen dengan 5 mol oksigen. Kalau selama ini mungkin kita lebih familiarnya menggunakan perbandingan ekivalensi ini dalam persamaan reaksi. Ya, kita lihat koefisiennya, misalnya ini reaktan menjadi produk, ini 1, ini 2 misalnya. Diketahui ini informasinya sebanyak X, berapa P-nya? P-nya 2/1 kali X, gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, hubungan ekivalensi ini atau kita bisa gunakan kalau di sini subskrip ya dalam senyawa molekul, baik senyawa ion, senyawa molekul, pokoknya dalam suatu rumus itu juga ada hubungan ekivalensinya. Kita bisa gunakan perbandingan molnya. Ini tadi ekivalensi yang di atas, kita bisa bolak-balik, bisa 2 mol N per 1 mol N2O5, atau ini bisa dibalik ya,
tergantung apa yang diperlukan. Biasanya kalau di dalam persamaan reaksi, ini jangan suka kebalik-balik ya, masih suka banyak yang suka terbalik. Koefisien yang mana yang akan kita gunakan? Apakah 1/2 atau 2/1? Caranya, yang kita tulis lebih dulu itu yang ditanyakan ya. Misalnya di sini produknya, berapa sih jumlah produknya? Koefisiennya berapa? Ini 2, yang diketahui informasinya ini 1, 2/1, lalu apa yang diketahui dikali X ya. Nanti kita coba lihat lebih detailnya di dalam aplikasi seperti ini. Kalau kalau tadi kan molnya itu mol kalsium fosfat, ditanyakan jumlahnya juga dalam masanya dalam kalsium fosfat juga. Kalau sekarang suatu sampel diketahui mengandung 0,864 mol fosfor. Jadi yang diketahui jumlah fosfornya saja. Yang ditanyakan, jadi atau gini, di praktikum misalnya kita ingin memperoleh fosfor sebanyak 0,864 mol. Praktiknya itu bisa kita dapatkan kalau kita menimbang kalsium fosfat sebanyak berapa. Ya, itu aplikasinya. Kalau kita praktikum, misalnya kita diminta untuk membuat sendiri, menyiapkan sendiri jumlah zatnya. Dari sini, dari rumusnya, kita bisa mencari. Ada hubungan ekivalensi dalam setiap satuan rumus Ca3PO4 2 kali, itu ekivalen dengan 3 mol kalsium, atau ekivalen dengan 2 mol fosfor, ekivalen dengan 8 mol oksigen. Tapi di sini yang ingin kita gunakan hanya fosfornya saja. Fosfor berarti ini subskripnya di luar 2 kali 1. Jadi setiap 2 mol P ekivalen dengan 1 mol kalsium fosfat. Dengan menggunakan ekivalensi ini, kita bisa hitung, oh yang ditanyakan jumlah kalsium fosfat dalam mol, misalnya ini masih dalam mol. Berarti informasinya fosfornya ada 0,864. Kemudian kalau kita gunakan konversi, dalam setiap 2 mol fosfor, ini kita tulis di bawah, ada 1 mol kalsium fosfat. Ini mol fosfor, kita menghilangkan, berarti jawabannya ini satuannya untuk sekian mol kalsium fosfat. Saya? Atau mau pakai cara biasa, yang diketahui, yang ditanyakan ini, oh berarti 1/2 dikali berapa fosfornya, sama saja. Ya, kalau yang belum terbiasa dengan konversi, pokoknya yang terpikir pertama kali ya seperti biasa, kita pakai koefisien, ini yang ditanyakan kalsium fosfat, 1 dibagi informasi yang diketahui, ini per 2 dikali mol fosfor. Yes, ya. Perhitungan dari kita juga bisa melakukan ini perhitungan dari mol ke mol. Kita juga bisa lakukan perhitungan dari massa ke massa. Nah, di laboratorium seringkali dilakukan perhitungan massa zat B yang diperlukan untuk bereaksi sempurna dengan massa tertentu zat A. Langkah perhitungannya tidak bisa kita melakukan perbandingan koefisien untuk massa. Perbandingan koefisien tadi, ekivalensi itu hanya berlaku untuk perbandingan mol. Jadi harus lewat konversi ke mol. Dari massa A kita ubah ke mol, bagi dengan massa molar A, lalu lihat nanti persamaan reaksinya. Berapa perbandingan A dengan B-nya. Kita bisa dapat mol B. Setelah itu, karena yang ditanyakan adalah massa B, mol dikalikan massa molar B. Ini alat bantu yang kedua. Ya, ini kalau kita gunakan di dalam persamaan reaksi. Kita lihat contohnya dulu. Klorofil, pigmen hijau daun. Oh, maaf. Ini bisa berlaku di dalam persamaan kimia. Ini bisa juga dalam contoh yang tadi, dalam satu senyawa molekul, dalam satu senyawa ion. Ini tinggal kita mengubah, oh kalau fosfornya ada 1 gram, berapa kalsium fosfat
dalam massa yang harus kita timbang. Ya, contohnya seperti itu. Kalau dalam senyawa lain, misalnya ini klorofil nih yang lebih kompleks. Klorofil rumusnya C55H72Mg N4O5. Nah, bila tersedia magnesium yang tersedia 0,001 gram yang tersedia untuk sintesis klorofil di tanaman, di informasinya adalah nih magnesiumnya ya yang diketahui. Berapa massa karbon yang ditanyakan? Karbonnya. Lihat nanti perbandingan jumlah unsur di dalam senyawa tersebut. Berapa massa karbon dalam gram? Ini konversi dari gram ke gram. Gram diketahui gram suatu unsur, ditanyakan gram unsur lain di dalam suatu senyawa. Yang diperlukan untuk menghabiskan seluruh magnesium menjadi klorofil. Nah, kita pakai hubungan ekivalensi mol ya. Yang ekivalen itu molnya, bukan masanya. Tadi langkah perhitungannya, kita harus ubah dulu magnesium itu masanya ke mol, berarti diapakan? Dibagi ya, bagi dengan massa molar. Kemudian, nah di sini hubungan ekivalensinya. 1 mol, di sini magnesium ada 1, karbon ada 55. Berarti 1 mol magnesium ekivalen dengan 55 mol karbon. Nah, setelah dapat mol karbon, baru kita kalikan dengan massa molar karbon. Ya, kalau kita pecah-pecah, misalnya ini tadi dari massa, ya, kita bagi kan ya, bagi 24,3 massa molar. Lalu yang ditanyakan adalah mol karbon 55 per 1. Berarti kita kalikan 55. Lalu yang ditanyakan di paling akhir adalah massa karbon, mol ke massa, kalikan massa molar. Ya, jadi biasanya kan kalian mengerjakannya terpisah gitu ya. Cari dulu mol magnesiumnya sampai di sini, biasanya lakukan pembulatan. Kemudian dikalikan dengan cari mol karbonnya, kalikan 55, ada pembulatan lagi. Lalu dicari massa karbonnya, kalikan massa molar, jadi ada 3 kali pembulatan. Tapi asal mengikuti aturan pembulatan yang benar, harusnya angkanya tidak akan jauh berbeda. Jadi kalau mau cara konversi, awalnya informasinya ini massa magnesium, kita ingin ubah ke mol. Oh, berarti dalam setiap 1 mol ada berapa magnesium? Ada 24,3. Oke, di sini kita sudah dapat mol magnesium. Kita ingin tahu berapa mol karbonnya. Pakai perbandingan ekivalensi. Mol karbon 55, mol magnesium 1. Ini saling menghilangkan. Di sini dapat mol karbon. Ingin tahu masanya. Masanya dalam gram, ini di bagian atas, berarti kan dikalikan dengan massa molar. Jadi nanti kalau pakai kalkulator cukup 1 kali hitung. Gitu ya. 0,0011 kali 55 kali 12,01 dibagi 24,3. Dapatnya 0,03 gram. Ya. Nah, sekarang Bu, baru izin latihan. bertanya, Bu. Silakan. Bu, cara saya beda sama cara Ibu, Bu. Cuman Gimana caranya? jawabannya sama. Saya langsung pakai 0,0011 gram sama dengan 24 mR-nya dari magnesium per 660 mR total dari C55 karbon. Oke. Kali X. X-nya itu yang mau dicari. Masanya Coba, maaf, ulangi lagi. Caranya gimana? Dari massa. Oke. Magnesium sama dengan 24X. Berarti ini massa molar. Berapa massa molar? Kenapa dikali X? Oke, saya tulis dulu. 24,3X, kemudian bagi massa molar klorofil. 600. Bukan. Apa? Bukan C-nya. Karbonnya. Oh, C-nya. Oke. 12 kali 55 gitu ya? Iya, Bu. Oke, kemudian diapakan? Udah? Ya, udah. Dicari X-nya dapat. Sebentar.
12 kali atau ya. Ini koefisien dari karbon ya. Ini sebentar, ini pakai konsepnya yang ditanyakan berapa massa karbon yang akan diperlukan untuk menghabiskan seluruh magnesium menjadi klorofil. Jadi X di sini sama dengan 0,03. Pembulatan sih, Bu. Mendekati. Kalaupun perbandingan massa molar ya, perbandingan massa molar sebentar 24,3 per 12 kali 55 ini akan sama dengan 0,11 itu magnesium ya, 0,0011 per X. Oke, ini pakai perbandingan massa molar suatu unsur, ini unsur pertama, dengan massa molar unsur kedua dalam suatu molekul sama dengan massa. Oke, bisa ini ya. Sebentar. Massa dalam gram unsur pertama dibagi dengan massa dalam gram unsur kedua. Ini juga bisa. Konsepnya masih bisa masuk, karena ini kan untuk mengubah dari ada hubungan ya dari massa ke massa dari mol. Ini massa 1 mol dari senyawa 1 itu kan kita kalikan dengan massa molarnya. Ini boleh pakai cara itu. Masih sesuai, masih merupakan turunan dari ekivalensi. Seperti itu juga bisa. Nanti kita bisa pakai ini, ada satu soal yang mungkin lebih kompleks untuk memahami lebih lanjut. Jadi dalam stoikiometri yang penting tidak menyalahi konsepnya, ini masih sesuai ya, karena ada perbandingan, ini setara ya, antara massa molar unsur 1 per massa molar unsur 2 untuk mengubah ke massa, itu kan berarti harus kita kali atau bagi dengan mol. Hubungannya kan setara ya, tidak dibalik-balik. Boleh seperti itu juga, tidak masalah. Oke, sekarang coba yang ini. Perak ditemukan di alam dalam bentuk mineral argentit, Ag2S. Berapa gram perak murni yang dapat diperoleh dari 836 gram argentit? Silakan pakai kalkulatornya, hitung. Kita coba samakan jawabannya. Yang B bukan? Yang mana? B. B. Yang ini. Oke, silakan. Yang lain ada yang sudah? Berapa gram perak murni? Yang ditanyakan adalah Ag-nya. Ya. Massa Ag dalam gram dari 836 gram Ag2S. Tadi kalau berdasarkan alat bantu kita tadi, dari massa kita ubah dulu ke massa Ag, kita ubah dulu ke massa Ag2S, kita ubah ke mol Ag2S. Kemudian di sini kita dapat mol Ag, baru nanti kita akan dapat massa Ag. Ini tahapnya ya. Kalau mau runut. Massa molar Ag2S berapa? 107,87 kali 2 ditambah 32,06.
247,8. Iya. Sekarang kita coba pakai konversi. 247,8 gram Ag2S ke bawah. Ini untuk setiap 1 molnya ada sekian. Ya, ada sejumlah massa molar dari Ag2S. Ini dari sini kita dapat berapa mol Ag2S. Nah, pakai sekarang hubungan ekivalensi. Ini mol Ag2S. Setiap 1 mol Ag2S ada berapa mol S? Sama ya? Yang ditanyakan maaf, Ag ya. 2 ya. Ag, Bu. 2 mol Ag. Ini dari mol kita dapat untuk setiap 1 mol Ag masanya itu adalah 107,87 gram. Ya. Ini kita coret, ini kita coret mol. Jadi dapatnya adalah gram. Jawabannya tadi B. Semua sama jawabannya B. 836 Iya, Bu. kali 2 kali 107,87 dibagi 247,8. 700 betul ya? Sama. Selanjutnya, kita bisa menentukan persen komposisi unsur dalam suatu senyawa. Ini juga prinsipnya ini bisa menjelaskan tadi jawaban cara singkat. Kita kan punya ekivalensi mol ya, tapi mol ke massa itu kan dihubungkan dengan massa molar. Jadi kita bisa gunakan perbandingan massa ini di dalam suatu sampel kalikan dengan 100% untuk mengetahui persen massa unsurnya. Persen massa ini sering kita menemukan untuk menyatakan konsentrasi atau komposisi itu dalam persen massa. Ya, definisinya persen massa misalnya unsur X ini adalah berapa massa unsur X dibagi dengan massa sampel dikali 100%. Misalnya kita punya 1 gram tadi klorofil ya. Berapa massa unsur karbonnya? Nah, kalau misalnya diketahui, oh karbonnya tadi ada berapa? Gini, karbonnya tadi ada 0,03 gram, ya. Berapa persen ini di dalam 1 gram? 0,03 per 1 gram klorofil kali 100%. Itu kalau diketahui informasinya massa langsung. Tapi kalau tidak diketahui informasinya dalam massa gram, kita bisa gunakan juga perbandingan massa molar. Ya. Jadi berapa massa molar tadi karbon dibagi massa molar klorofil kali 100%. Jadi perbandingan massa molar itu bisa kita gunakan untuk menentukan komposisi suatu unsur di dalam suatu senyawa. Ya. Bisa senyawa molekul, bisa senyawa ion. Jadi persen massa menyatakan massa setiap unsur di dalam 100 gram senyawa. Ini akan banyak kita gunakan nanti di dalam menentukan rumus empiris atau rumus molekul. Karena seringkali dinyatakan informasinya dalam bentuk persen massa. Nah, akan lebih mudah kita asumsikan, oh kita punya senyawanya 100 gram. Artinya persen komposisi itu sama jumlahnya dengan massanya. Di dalam 100 gram sampel ada sekian persen, misalnya ada 60% karbon. Oh, berarti dalam 100 gram senyawa ada 60,26 gram karbon. Ya. Suatu sampel cairan, massanya, ini massa sampelnya, ya, massa senyawanya lah. Didekomposisi menjadi unsur-unsurnya. Hasilnya karbonnya sekian, hidrogennya sekian, oksigennya sekian. Persen komposisinya kita bandingkan massa masing-masing unsur dibagi dengan massa senyawanya dikalikan 100%. Ini persen komposisi berdasarkan informasi massa masing-masing unsur. Ya. Nah, dari sini kalau misalnya ini kan sampelnya 8,657 gram. Kalau misalnya sampelnya ada 100 gram, kalau persen komposisinya sekian, oh maka karbonnya ada
sejumlah persen komposisinya tersebut. Lebih memudahkan ya menghitungnya dibandingkan kita misalkan massa senyawanya 50 gram. Nah, itu kita harus melakukan perhitungan ulang. Tapi kalau kita misalkan massa semuanya itu 100 gram, ini kalau kita jumlahkan kan 100, maka karbonnya 60,26 gram, hidrogennya 11,11 gram, oksigennya 28,62 gram. Kita lihat contoh. Persen massa oksigen dalam nikel sulfat pentahidrat berapa? Ini kan tidak ada informasi berapa massa sampelnya, berapa massa oksigennya. Nah, kita bisa gunakan perbandingan massa molar. Coba dihitung berapa. Nanti kalau sambil kuliah, sambil mengerjakan, itu tanpa kita sadari itu sambil melatih kecepatan juga selain ketepatan jawaban ya. Nah, nanti ujian 2 jam maksimum atau 2 kali 50 100 menit ya. Soalnya cukup banyak, biasanya yang bagian ujian pertama atau kuis tuh yang suka mungkin masih kaget, ternyata soalnya sebanyak ini. Tapi jumlah soal itu sudah kita perkirakan harusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang disediakan. Jadi latihan lebih cepat. Berapa jawabannya? Bukan. Yang mana? Yang ditanyakan massa oksigen. Jadi 16 dibagi massa hidratnya. Ini berapa massa molarnya? 58,69 ditambah 32,06 tambah 64 ya. Tambah 7 kali 16. Kurang lebih 280 ya. Kali 100%. Sebentar. Maaf. Ini jangan lupa dikalikan dengan ada berapa jumlah oksigennya di dalam senyawa hidrat ini? 5. 11, Bu. 11 ya. Ada 4 di NiSO4, ada 7 di hidratnya. Di 11 dikali 16 per massa molarnya, massa satuan rumusnya senyawa hidratnya kali 100%. Jadi jawabannya yang 11 kali 16 dibagi 280,7 ya 62, ini ya. Ibu, tadi 11-nya dari mana, Bu? Ini yang ditanyakan oksigen ya. Di sini ada 4. Ini koefisien hidrat ada 7. Ya. Oh iya, makasih Bu. 7. Jangan lupa masukkan ke sini. Jadi kalau ditanyakan persen massa hidrogen dalam senyawa hidrat tersebut berarti berapa? 14 ya, kali massa molar hidrogen dibagi massa molar NiSO4 7H2O kali 100%. Sisanya yang lain 1 ya, Ni dan S hanya ada 1. Oksigen 11, hidrogen 14. Jangan lupa ini. Oke, kasih ya. Lanjut. Nah, sekarang dengan bermodalkan tadi ada persen komposisi, kita bisa gunakan informasi tersebut di dalam eksperimen untuk menentukan rumus empiris. Nah, rumus empiris ini sejauh yang saya ketahui biasanya hanya ada 3 kemungkinan menentukan rumus empiris kalau kita sudah tahu massa masing-masing unsur di dalam suatu senyawa. Yang kedua, diketahui persen komposisinya, ya masih dalam persen, bukan dalam bentuk massa. Yang ketiga, secara tidak langsung. Misalnya suatu senyawa organik dibakar menghasilkan CO2 dan H2O.
yang diketahui informasinya adalah massa CO2 atau jumlah CO2 dan jumlah H2O-nya. Nah, itu secara tidak langsung kita harus cari dulu, oh karbonnya berapa, hidrogennya berapa, oksigennya berapa. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Sebelum ke sana, kita lihat dulu definisinya ya. Empiris tadi sebetulnya sudah disinggung, komposisi paling sederhana. Contohnya, kalau glukosa itu rumus molekulnya C6H12O6, ini rumus molekul, komposisi eksak atau pasti unsur-unsur di dalam senyawa. Di dalam glukosa, karbonnya ada 6, hidrogennya 12, oksigennya 6. Kalau rumus empiris, perbandingan paling sederhana. Ini kan masih bisa kita bagi dengan 6 ya. Berarti CH2O, ini rumus empiris. Nah, cara menghitung atau mencari rumus empiris, mau informasinya apapun, tadi dari 3 kemungkinan tersebut, caranya sama. Yang penting, kalian harus dapat berapa massa dalam gram setiap unsur. Bisa langsung diketahui di soal, bisa kita cari dari persen komposisi. Kalau dari persen komposisi, misalkan senyawanya 100 gram. Oh, berarti persennya itu sama dengan masanya. Tapi kalau diketahuinya dari produk, kita pakai perbandingan massa molar. Misalnya diketahui H2O 2 gram. Kita perlu informasi H-nya. H-nya berarti dalam H2O ada 2. 2 kali 1 dibagi massa molar H2O kali 2 gram. Dapat massa hidrogennya. Jadi hanya ada 3 kemungkinan tersebut sejauh yang saya ketahui. Nah, kalau sudah dapat massanya, semua tahapnya sama. Kita konversi ke mol. Nah, jangan lupa dari massa ke mol diapakan? Bagi massa molar. Dibagi massa molar. Nanti teliti massa molarnya. Karena kita terbiasa misalnya kalau ada oksigen, hidrogen, kita tahu itu molekul diatomik. Hidrogen dibagi 1, bukan dibagi 2. Oksigen dibagi 16, bukan dibagi 32. Karena kita lihat unsurnya ya, dibagi massa molar unsurnya untuk mencari mol setiap unsur. Kemudian setelah dapat mol, tentukan mana mol yang paling kecil, kemudian kita bagi dengan mol paling kecil tersebut sampai akhirnya kita punya perbandingan paling sederhana yang berupa bilangan bulat. Ya, kita hanya berbicara senyawa yang stoikiometris ya, yang berupa bilangan bulat. Contoh yang pertama, menentukan rumus empiris dari data massa. Jadi kalau ini sudah to the point soalnya, sudah diketahui sampelnya sekian gram, diketahui mengandung sekian gram karbon, hidrogen, nitrogen. Kalau kita jumlahkan ini 0,04470 sampai dengan 0,05215 ini harusnya hasilnya sama dengan 0,1156. Tentukan rumus empiris. Tadi caranya kalau kita sudah dapat massa masing-masing unsur tinggal bagi dengan massa molar. Ya, karbon 12, hidrogen 1, nitrogen 14. Kita bagi semua dengan massa molar. Dapat molnya. Lalu setelah itu mana mol yang paling kecil di sini? Ini ya kurang lebih sama. Mol karbon dengan mol nitrogen sama. Bagi semuanya dengan angka tersebut. Berarti ini akan sama dengan 1. Ini juga sama dengan 1. Ini 1,86 kali 10⁻² dibagi 3,723 kali 10⁻³ Jawabannya ini sekitar 5. Ya. Nah, nanti kalau ini kan sudah paling sederhana ya, C1H5N1 sudah tidak bisa kita bagi lagi. Kalau 1 biasanya tidak kita tuliskan. Jadi ini rumus empirisnya CH5N. Nah, nanti mungkin kalian menemukan angka-angka 3 angka ini nih. Kalau hasil pembagiannya 0,25, jangan dibulatkan ke bawah. Kalau ketemunya 0,75, jangan dibulatkan ke atas. Yang dibulatkan ke atas atau ke bawah itu, kalau misalnya 4,9 itu masih oke. Dibulatkan ke 5. 2,9 ke 3. 1,02 ke 1 ke bawah. 4,03 ke bawah. Itu yang boleh kalian bulatkan. Tapi kalau menemukan angka-angka 1/4, 3/4, setengah, itu semuanya kita kalikan suatu angka. Kalau ketemunya setengah, kita kalikan 2. Kalau ketemunya 3/4, kita kalikan 4/3. Kalau ketemunya 1/4, kita kalikan 4 untuk
diubah menjadi bilangan bulat. Ya, sisanya biasanya angkanya mendekati 1 ya. Mendekati 10 kita naikkan jadi 1 atau kurang dari mendekati 1 kita turun ke bawah. Biasanya seperti itu. Itu yang pertama ya. Kalau sudah diberikan langsung masanya. Sekarang informasi yang kedua, kita diminta mencari rumus empiris, tapi datanya itu berupa persen komposisi. Contoh ada suatu senyawa hanya mengandung P dan O. Kalau kita jumlahkan, ini harusnya 100. Bila massa molar, nah di sini diketahui ada informasi tambahan, massa molarnya sudah diketahui, tentukan rumus molekul. Untuk tahu rumus molekul, kita harus tahu dulu rumus empirisnya. Yang pertama, kita harus mengubah persen komposisi ini ke dalam massa. Tadi asumsikan yang paling mudah adalah, massanya 100 gram. Artinya, persen ini sama dengan massanya dalam gram. Kalau sudah ketemu massa dalam gram, masing-masing bagi dengan massa molar unsurnya. Fosfor 30,97, oksigen 16, dapat mol. Nah, ini yang paling kecil 1,409. Kita bagi, berarti P-nya 1, oksigennya 3,53 bagi 1,409. Jawabannya 2,5. Nah, 2,5 mungkin ada yang membulatkan, bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Kalau ketemunya 2,5, jangan dibulatkan, kita kalikan ya supaya jadi bilangan bulat. Kita kalikan 2. Jadi jawabannya rumus empirisnya adalah P2O5. Tadi yang ditanya karena ada informasi massa molekul, kita bisa tahu rumus molekulnya. Caranya kita hitung dulu berapa massa molar dari rumus empirisnya. Rumus empiris itu kan merupakan kelipatan ya dari rumus molekul itu kelipatan dari massa molar dari rumus molekul, kelipatan dari massa molar rumus empiris. Nah, ini kelipatannya ini, N-nya ini yang kita cari. Jadi kita hitung dulu, P2O5 itu 141,94. Tadi diketahui di soal rumus molekulnya, massa molarnya adalah 283,9. Nah, dari sini dapat, ini merupakan kelipatan dari 2. Nah, kita kalikan ke sini. Berarti rumus molekulnya P-nya 2 kali 2, 4, oksigennya 5 kali 2, 10. Jadi ada kemiripan ya. Yang penting sudah dapat massa setiap unsur. Kalau sudah dapat massa, kita bagi dengan massa molar, dapat mol. Bagi dengan mol terkecil, cari perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana. Itu rumus empiris. Nah, yang terakhir, ini yang mungkin tingkat kompleksitasnya lebih paling tinggi di antara ketiga contoh kasus menentukan rumus empiris. Ini dari analisis tak langsung. Contohnya kita punya senyawa yang mengandung C, H, dan O. Dibakar. Kalau dibakar itu kan artinya menggunakan oksigen. Ya. Dengan oksigen murni menghasilkan produk pembakaran senyawa hidrokarbon, ini CO2 dan H2O. Ditanyakan, tentukan rumus empiris. Kalau kita tulis, misalnya ini kan belum tahu CX, HY, OZ. Kita bakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, silakan. Maaf motong Bu, yang tadi Ya. yang diasumsikan saya masih belum ngeh Bu, masih belum paham Bu. Yang mana? Yang sebelumnya lagi. Sebelum slide. Nah ya. Hmm? Itu boleh ya Bu, diasumsikan berapapun masa Boleh, masanya. Ya, Masanya berapapun boleh. Soalnya kan 283,3. Ini tahap awalnya mau berapapun masanya, yang ini ya. Kita misalkan dalam 1 gram gitu ya. Boleh, berarti kita ngitungnya lebih lama. 43,6% kali 1 gram dapatnya berarti 0,4364. Atau mau acak berapapun 50 gram berarti 43,64 per 100 kali 50 gram dapat fosfornya angka yang lain. Tapi oksigennya juga angka yang lain. Yang penting sudah dapat masanya. Kalau sudah dapat masanya, semua tahapnya sama. Gitu. Iya Bu, paham. Ya. Oke. Kalau angka ini 283,9 dipakainya untuk menentukan rumus
molekul sebenarnya. Karena nanti ini mau awalnya diasumsikan berapapun, perbandingannya akan tetap menghasilkan angka yang sama. Baru nanti kita pakai angka 283,9 tersebut. Ya. Oke, kita lanjut yang ini. Nah, kita melihat di sini ada karbon dalam karbon dioksida. Ya. Reaksi pembakaran ini, semua karbon dari senyawanya akan terkumpul hanya pada produk CO2. Hidrogen yang ada di sini hanya akan terkumpul di H2O. Tapi kalau oksigen yang ada di sini, ini bisa berasal dari senyawa hidrokarbonnya, atau bisa dari oksigen yang memang kita gunakan untuk pembakaran. Nah, jadi oksigen itu kita tentukan di akhir. Yang bisa kita tentukan dengan perbandingan massa molar itu adalah karbon dan hidrogen. Jadi ini kita pakai perbandingan massa molar tadi di awal, ya. Pertama, tentukan massa karbon dulu, misalnya. Ya, massa karbon kita pakai perbandingan massa molar. Karbon dalam CO2 ada 1. Ya, 1. Sini. Massa karbon dari CO2. Berarti 1 kali massa molar karbon dibagi massa molar CO2 dikalikan massa CO2. Ya. Ini yang bawah kalau misalnya pusing dengan yang ini dengan cara konversi. Massa karbonnya itu kan massa molarnya ini 12/44 untuk CO2 dikalikan dengan massa karbon dioksidanya. Dapat hasilnya 2,021. Massa hidrogen. Nih, jangan lupa 2 ya, karena dalam hidrogen dari H2O 2 kali massa molar hidrogen dibagi massa molar CO2 kali massa H2O. Hasilnya yang ini massa. Kalau kita balik sini lah ya, 2 kali massa molar hidrogen dibagi massa molar H2O dikali dengan massa H2O-nya. Dapatnya ini. Ini kalau kita jumlahkan, jawabannya berapa? 2,5259 ya, gram. Sampelnya 5,217. Maka massa oksigen, karena tidak bisa kita gabungkan oksigen dalam CO2 dengan oksigen dalam air, itu tidak semuanya berasal dari senyawanya. Karena ada sumber dari oksigen yang kita gunakan untuk pembakaran. Jadi untuk mencari massa oksigen dari sampel saja, kita pakai massa sampel. 5,217 dikurangi 2,5259. Ini ya. Ini jadi langkah awalnya kita sudah dapat ini yang penting. Oksigen dalam senyawanya berapa, karbon dalam senyawanya berapa, hidrogen dalam senyawanya berapa. Kalau sudah ketemu ini, semuanya sama. Kita bagi dengan massa molar. Karbon bagi 12, hidrogen bagi 1, oksigen bagi 16. Dapat molnya yang paling kecil yang sama ya, ini paling kecil. Jadi semua dibagi 0,168. Dapat perbandingannya 1 banding 2,97 banding 1. Ini baru boleh kita bulatkan, kan mendekati 3 ya. Jadi rumus empirisnya C-nya 1, H-nya 3, O-nya 1. CH3O. Jelas sampai di sini? Jadi nanti kalau diminta untuk menentukan rumus empiris atau rumus molekul, hanya ada 3 kemungkinan ini kasusnya. Bisa kalian langsung dikasih massa setiap unsurnya, bisa dalam bentuk persen komposisi, atau secara tidak langsung. Nah, jadi pahami tahap penyelesaiannya, pokoknya cari dulu massa, kemudian cari mol, bagi dengan massa molar, lalu bagi dengan angka mol yang paling kecil, cari perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana. Tes ya. Sekarang kita coba yang ini. Nah, ini cara tidak langsung. Silahkan coba dikerjakan. Sudah paham atau belum?
Pembakaran 13,660 gram sampel. Ini sampelnya mengandung CHS. Dibakar dengan oksigen murni menghasilkan CO2 dan H2O. Tentukan rumus empirisnya. Anggaplah kita pakai 12. Silahkan sambil dikerjakan. Massa C-nya ada berapa? Langsung aja. Massa karbon berapa massa karbon? 12 per 44 kali 19,352. 5,277. 5,2. Oke. Gram. Massa hidrogen 2 per 18 kali 11,882. 1,32 gram. Nah, berarti ini karena tidak ada informasi ya, sulfurnya ada berapa? Kita pakai ini. 13,66 7,06 ya. Sekarang mol C H S 5,28 bagi 12 1,32 bagi 1 7,06 bagi 32 0,22. Jadi jawabannya C2H6S. 6. Sama semuanya bisa ya mengerjakannya. C2H6S. Yang ini ya. Mau tanya, Ya, ini nggak harus selalu 12,011 tahu? Karena itu kan angkanya karena ini bedanya kecil ya, kecuali kalau misalnya kalium 39,1, kemudian magnesium 24, berapa ya? Sekian. Nah, itu nanti pembulatannya tidak akan terlalu jauh. Tidak masalah. Kalau untuk hidrogen kan 1,001 ya. Kemudian karbon 12,01, angkanya tidak akan berbeda signifikan. Kecuali untuk unsur-unsur mana ya? Sebentar. Yang jangan dibulatkan. Contohnya nih, magnesium 24,31, kalium 39,1. Ini terlalu jauh dari kalau dibulatkan. Kalau fosfor boleh Secara umum kalau CH nggak apa-apa untuk mempermudah perhitungan. Kalau fosfor gitu 30,974 saya bulatkan jadi 31 gitu boleh? 31. Nah, 31 juga boleh. Nggak beda jauh ya intinya ya. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tadi bedanya jangan sampai 5%. Iya, betul. Mau pembulatan. Biasanya kunci jawaban di set ya. Kalau by system itu rentangnya itu plus minus 5%. Jadi kalau jawaban kita beda lebih kecil 5%, lebih besar 5%, itu masih dibetulkan. Kalau untuk komposisi begini pasti jawabannya pasti ya. Tapi kalau untuk yang berupa angka, nanti ada isian singkat, kalian isi jawaban akhirnya berapa. Nah, itu plus minus 5% ya. Kalau mau lebih tepat dengan kunci jawaban, pakai data yang memang disediakan. Nanti mungkin saja di soal disediakannya C-nya 12, tergantung data ya, data yang diberikan. Pakai konstanta yang mana, pakai angka yang mana.
Ada lagi? Bu, itu tadi kok bisa dapat 261 gimana? 261 bagi dengan angka yang paling kecil. Tadi tahapnya sama ya. Oh iya iya. Jadi urutannya massa, kemudian mol, bagi mol terkecil dapat perbandingan bilangan bulat. Perbandingan bilangan bulat. Tuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, sekarang baru stoikiometrinya. Apa sih sebetulnya stoikiometri? Ini hubungan kuantitas relatif zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Baru kita menggunakan persamaan kimia. Ada koefisien di dalam persamaan kimia yang setara. Contoh reaksi nitrogen dengan hidrogen ya menghasilkan amonia. Di sini selalu cek persamaan reaksinya sudah setara atau belum. 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol amonia. Ada perbandingan mol. Nah, berapa mol nitrogen yang diperlukan kalau kita ingin membuat amonianya 2,3 mol? Ini anggap H2-nya berlebih. Jadi yang jadi pembatasnya ini nitrogen. Supaya dapatnya 2,3 mol, berapa nitrogennya? Tadi sudah disinggung, kita pakai perbandingan koefisien ya. Ini ekuivalensi mol juga. Kalau kita tuangkan dalam bentuk ekuivalensi, 2 mol NH3 ekuivalen dengan 1 mol N2. 2 mol NH3 ekuivalen dengan 3 mol H2. 1 mol N2 ekuivalen dengan 3 mol H2. Ya. Jadi hubungan ekuivalensi bisa berada dalam persamaan kimia atau bisa berada di dalam rumus senyawanya itu sendiri. Dari sini yang ditanyakan adalah mol N2 yang diketahui mol amonia. Nah, berarti kita pakai ini supaya hilang ya di atas kita tulis di bawahnya mol amonia juga yang ditanyakan N2. Perbandingannya berarti di sini kita pakai 1/2 kali mol amonia. Jawabannya 1,2. Ya. Contoh, langsung ke contoh. Dekomposisi termal. Namanya apa? KClO3. Kalium klorat. Kalium klorat, kalium klorida dan oksigen. Informasinya di sini kalium kloratnya 4,289 gram. Jadi ini dari massa ke massa lagi yang ditanyakan, tapi di dalam suatu persamaan reaksi kimia. Prinsipnya sama tadi, dari massa harus ke mol dulu, perbandingan mol dapat massa yang ditanyakan. Berarti kita harus tulis dulu ya persamaan reaksinya. KClO3 terdekomposisi menghasilkan KCl dan oksigen. Bagaimana menyetarakannya? K-nya 1, Cl-nya 1, O-nya 3, berarti ini 3/2. Kalau tidak mau pecahan, kita kalikan 2. Jadi 2 KCl, 3 O2. Jadi modalnya untuk bisa menyelesaikan soal stoikiometri harus punya persamaan reaksi yang setara. Informasinya di sini 4,289 gram kalium klorat. Yang ditanyakan berapa oksigen yang dihasilkan. Nah, caranya gimana? Massa oksigen, informasinya ini berawal dari massa kalium klorat. Jadi kita harus ubah ke dalam mol ya, kalium klorat. Berapa ini massa molarnya? 9,1 tambah 35,45 ditambah 48. 122,55 ya. 122,55 gram dalam setiap 1 mol KClO3. Ini
Kemudian kita pakai perbandingan mol. 1 mol KClO3 ekivalen dengan berapa? Yang ditanyakan oksigen, 3/2 ya. Atau kita balik, ini setiap 2 mol, nih 2 mol KClO3 ekivalen dengan 3 mol oksigen. Nih, kita sudah dapat mol oksigennya, bawah ya. Untuk mencari massa, berarti dalam setiap 1 mol oksigen, kita punya 32 gram. Jadi jawabannya berapa? 4,289 kali 3 kali 32 dibagi 122,55 kali 2. Jawabannya yang mana? D, Bu. D ya. 0,68. Kalau mau dipecah-pecah, ini kita cari dulu mol KClO3, mol oksigennya berapa? 3/2 kali mol KClO3. Dari mol ke massa dikalikan massa molar O2. Saya? Ada yang masih bingung? Sudah ada, lanjut. Nah, yang ini coba. Dolomit merupakan mineral yang terdiri dari kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Ketika dolomit dipanaskan, karbonatnya terdekomposisi menjadi oksidanya, kalium oksida dan magnesium oksida, dan karbon dioksida. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi dekomposisi masing-masing garam karbonat. Kalsium karbonat menjadi oksidanya dan CO2. Magnesium karbonat menjadi magnesium oksida dan karbon dioksida. Ya. Yang kedua, ketika sampel dolomit dengan massa 5,78, artinya kalau sampel dolomitnya itu kan dalam bentuk karbonat, ya berarti CaCO3 ditambah MgCO3, masanya ini sama dengan 5,78 gram. Dipanaskan dengan kuat, residunya memiliki massa, residunya itu ini oksidanya, berarti CaO ditambah MgO sama dengan 3,02 gram. Informasinya kalau kita terjemahkan seperti itu. Hitung massa dalam gram dan persen kalsium karbonat dan magnesium karbonat dalam sampel dolomit. Gimana kira-kira? Terbayang? Pakai apa ini? Pertama misalin salah satu masanya itu dengan X, terus satunya lagi jadi 5,78 kurang X. Terus begitu juga dengan massa residunya nggak perlu, massa residunya bisa terakhir aja nanti sih. Berarti dari X itu ubah ke mol masing-masing yang sebelah kiri. Misalnya mol CaCO3 X gram bagi sama ininya massa apa itu ubah ke mol. Terus dari mol CaCO3 bisa kita tahu mol CaO dalam bentuk X gram tadi itu. Terus MgCO3 gitu juga, dari 5,78 kurang X dibagi dengan ininya dapat molnya, terus bisa dapat mol MgO. Terus mol MgO ditambah mol CaO kan sekarang dalam bentuk X22 dijumlahkan. Oh jangan, dikali ini aja dulu, dijadikan gram aja dulu, masing-masing dikali dengan itunya. Terus udah dapat gram 22 dalam bentuk X tadi, dijumlahkan sama dengan 3,02 gram. Terus sisanya pakai persamaan aja sampai dapat nilai X-nya. Oke, ya betul, bisa seperti itu. Cukup panjang ya. Cara lain ada lagi? Kalau kita langsung gunakan perbandingan, ini kan semua CaO itu semua kalsiumnya ini berasal dari kalsium karbonat.
Kita bisa pakai langsung perbandingan massa molar nggak? Misalnya massa molar CaO per massa molar CaCO3 dikali massa CaCO3 ditambah massa molar MgO. Ini jadi mirip seperti tadi yang pakai cara singkat perbandingan massa molar. Massa molar MgCO3 kali massa MgCO3 sama dengan ini kan hasilnya jadi yang ini nih. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi yang kedua 3,02 gram. Ini sama dengan massa CaO. Yang ini dengan massa MgO. Ya. Yang ini baru kita ubah. CaO mana tadi? Silakan coba dihitung ya. CaO-nya berarti 56,08 dibagi CaCO3 40,08 tambah 12,01 CaCO3 48 100,09. Nah ini boleh kita misalkan X, misal X sama dengan massa CaCO3 dikali X ditambah MgO 24,31 tambah 16 40,31 dibagi MgCO3 24,31 tambah 12,01 tambah 48 84,32 dikali massa MgCO3 itu 5,78 dikurangi X. Ini hasilnya sama dengan 3,02. Coba dicari X-nya berapa. Kita samakan jawabannya. Sama nggak jawabannya? Di massa MgCO3-nya 5,78 dikurangi 3,25. Persen CaCO3 3,25 5,78. Ini 56,23%, berarti yang ini sama dengan 43,77%. Yang ditanyakan tadi massa dalam gram dan persen kalsium karbonat. Ya, udah berarti ini ya. Oh juga magnesium. Ini jawabannya. Gimana? Sama jawabannya? Berarti kalian bisa ceknya pertama di sini. Ketika dapatnya, ini kan masih masuk akal ya, masuk logis lah. 3,25 X-nya, massa sampelnya kan 5,78. Oh, berarti kemungkinan betul jawabannya.
Tapi kalau dapatnya hasil perhitungannya lebih dari 5,78, oh pasti ada yang salah nih di perhitungan. Pakai cara yang tadi juga masuk akal, bisa ya, cuman mungkin mirip-mirip sih mungkin sebetulnya, tapi lebih panjang. Jelas? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Saya mau tanya ini, sebenarnya massa molar itu beda kan Bu dengan massa atom relatif? Kalau massa atom relatif itu dalam satuan massa atom, tidak punya satuan. Oh, iya. Itu relatif terhadap karbon 12. Kalau massa molar, angkanya sebetulnya sama, hanya beda istilah saja. Kalau massa molar itu satuannya gram per mol. Angkanya sama, hanya beda definisi. Massa atom relatif itu relatif terhadap isotop karbon 12 yang sama dengan 12 SMA, nanti satuannya adalah satuan massa atom. Kalau massa molar itu massa untuk setiap 1 mol dalam gram. Hanya beda istilah. Itu besarnya juga sama kan Bu sama Besarnya nomor sama. massa? Sama beda massa. Iya. Oh, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini oke. Sudah, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke reaktan pembatas ya. Karena dalam reaksi itu tidak selalu reaktannya itu habis bereaksi semuanya, dua-duanya. Misalnya kalau ada 2 reaksi kita campurkan. Tapi ada salah satu yang berlebih. Nah, untuk tahu berapa produk yang dihasilkan, misalnya secara teorinya, kita dasarkan pada reaktan yang mana yang habis lebih dulu. Ya, itu yang kita cari. Reaktan pembatas adalah reaktan yang habis bereaksi atau reaktan dengan jumlah mol terkecil. Contoh di sini reaksinya antara amonia dengan oksigen menghasilkan NO dengan air. Pertanyaannya, berapa produknya di sini NO yang akan terbentuk? Ditanyakan dalam massa gram. Kalau kita campurkan reaktannya itu 30 gram amonia dan 40 gram oksigen. Berarti kan kita harus tentukan dulu mana nih yang habis bereaksi lebih dulu. Nah, kita pakai perbandingan mol, cari dulu molnya. Amonia tadi kalau dari massa ke mol bagi dengan massa molar. Amonia 1,77, oksigen 1,25. Nah, kalau seperti ini kita pakai hubungan ekivalensi ya. 4 mol amonia ini bereaksi dengan 5 mol oksigen. Tidak selalu yang angka molnya paling kecil itu yang habis bereaksi lebih dulu. Kecuali kalau memang molnya sama, koefisiennya ekivalennya sama. Kalau ini kan beda ya. Jadi caranya 1,77 ini bagi dengan mol masing-masing itu bagi dengan koefisien masing-masing. 1,77 dibagi 4 bandingkan dengan 1,25 dibagi 5. Ya. Karena kita punya hubungan ekivalensi ini. Hasilnya ternyata 1,77 bagi 4 ini lebih besar dibandingkan 1,25 bagi 5 ya. Jadi ini kebetulan molnya dengan perbandingan menggunakan ekivalensinya sama. Ini yang paling kecil yang oksigen. Jadi reaktan pembatasnya ini adalah oksigen yang akan habis bereaksi lebih dulu. Kemudian yang ditanyakan tadi produknya NO. Hitung massa NO maksimum. Ya, kenapa maksimum ya? Karena kan salah satu reaksi sudah habis. Kalau oksigen sudah habis, NO-nya tidak akan bertambah lagi karena untuk membentuk NO harus ada oksigennya. Jadi dari sini kita gunakan mol oksigen. Oksigennya ada 30, maaf. Yang terbentuk dari 30, betul ya? Tadi 30 gram. Nah, itu kan salah. 30 gram, harusnya 40 ya. Hitung massa NO maksimum yang terbentuk dari 30 gram. Ini tergantung, anggaplah kita pakai soal yang ini ya, 30 gram amonia dengan 40 gram.
30 gram 40. Berarti ini 40 ya harusnya. Dari 40 gram oksigen. Tadi 40 gram oksigen itu kan 1,25 mol oksigen. Nah, jadi kita sudah tahu oksigennya 1,25, hubungan ekuivalensinya ini kita kalikan 4/5. Ini dari sini kita dapat mol NO. Sudah dapat mol NO, tinggal kita kalikan massa molar NO-nya 30,01. Ya, ini yang salah ini aja penulisan. Jawabannya betul ya, harusnya. Ya, jadi itu konsep reagen pembatas. Coba kalau kita aplikasikan di sini, di soalnya bukan hitungan berupa angka ya, ini konsep. Gas nitrogen dan hidrogen bereaksi membentuk amonia sesuai reaksi berikut. Ini sudah setara kan ya, N-nya 2, H-nya 6. Jadi setiap 1 mol nitrogen bereaksi dengan 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol amonia. Soalnya, jika labu berisi campuran reaktan yang ditunjukkan gambar sebelah kanan yang ini, gambar mana di bawah ini yang paling mewakili campuran dalam labu setelah reaktan bereaksi sempurna? Yang mana yang reaktan pembatasnya, mana yang berlebih? Gimana caranya? Kita bisa hitung ada berapa molekul nitrogennya. Sini yang warna biru ya, ada 2. Hidrogennya ada 8. Nah, jadi informasinya bisa kita ubah seperti ini. Mana yang jadi reagen pembatas? Nitrogen. Nitrogen, karena 2/1, 2, 8/3 lebih dari 2. Jadi reagen pembatasnya nitrogen. Oh, gitu. Berarti kalau biasanya kan kita tulis mula-mula reaksi sisa ya atau setimbang. Ini mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Awalnya ada 2, 8. Ya. Berarti ini akan habis bereaksi. Ini akan berkurang sebanyak 2 hidrogen. 3/1 kali 2. 3/1 kali, ya betul ya, 6. Ini akan berkurang sebanyak 6. Ini akan bertambah sebanyak 2 ya. 1/1 kali, ini maaf, 2. NH3-nya 2, Bu. Per 1 ya, kali 2, 4 ya. Ini akan bertambah sebanyak 4. Berarti ini habis, ini 2, ini 4. Mana yang menggambarkan kondisi ini? Yang C ya. Jadi kita membaca molekul dari ini model space filling model ya. Oke, jelas ya? Nah, coba yang ini. Jam berapa nih? Masih ada waktu ya. Bagian reaktan dari suatu persamaan reaksi yang setara diberikan di bawah ini. Jadi kita fokus ke bagian reaktan. Reaktan itu yang sebelah kiri ya, tanda panah. Di sini sebelah kanan tanda panah, ini produk ya. Kita tidak melihat produknya, anggap ini sudah setara. Bila 0,6 K2Cr kalium dikromat, ini 0,6 mol. Asam sulfatnya 2,8 mol, selenium dioksidanya 1,5 mol. Mana pernyataan yang tepat nih? Untuk bisa menjawab ini kita coba kerjakan saja semuanya ya. Mana reagen pembatasnya? Kalium dikromat atau asam sulfat? Atau selenium dioksida? Selenium dioksida ya. Karena perbandingannya ini 0,5, ini 0,7, ini 0,6 ya perbandingannya. Ini nggak hapus. Jadi yang paling kecil adalah reagen pembatas. Reagen pembatasnya selenium dioksida. Sekarang kita coba hitung. Berarti kalium dikromat yang bereaksi 1/3 kali 1,5, 0,5 ya. Berarti sisanya K2Cr2O7 sisa ada 0,1 mol. H2SO4-nya 4/3 kali 1,5 sama dengan 2 ya. H2SO4 sisa berarti 0,8 ya. Nah ya.
H2SO4 reagen pembatas? Bukan. Ya, selenium dioksida. Kalium dikromat? Bukan. Ada 1,3 kalium dikromat tersisa? Bukan ya. Jadi jawabannya yang D ya. Yang Saya? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? 80. Oke. Bu, Satu saya lagi mau lah nanya, ya. Bu. Iya, silakan. Kalau semisal apa namanya sebuah ada reaktan nih, semuanya itu habis Bu, habis bereaksi. Maksudnya Ya. semuanya habis. Reaksi sempurna. Terus koefisiennya berbeda, itu cara menentukan reaksi pembatasnya gimana ya Bu untuk produknya supaya dijadikan acuan buat nyari mol produk? Kalau semua reaktannya habis bereaksi, kita mau standarkan pada yang manapun, hasilnya akan sama. Kalau bereaksi sempurna, ya, misalnya koefisiennya contoh misalnya, ini kan koefisiennya beda nih. Kita punya reaksi K2Cr2O7 ditambah 4H2SO4 ditambah 3SeO2 yang jumlah awalnya ini 1,5, ini 2,0, ini 0,5 mol. Nah, ini kalau kita bagi semuanya kan sama 0,5. Ini semua habis reaksi. Jadi kalau ditanyakan produknya misalnya berapa, kita boleh bebas pilih manapun. Katakanlah ini misalnya 2 ya. Kita mau pakai 2/1 kali setengah 1. 2/4 kali 2 1. 2/3 kali 1,5 1 juga. Bayang. Oh iya. Sama satu lagi Bu. Ya, silakan. Dimaksud dengan bereaksi sempurna itu apakah salah tepat satu dari bereaksi habis. Iya. Semua tepat bereaksi habis sempurna. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Satu konsep terakhir ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kalau maksud ekivalensi sama itu gimana ya, Bu? Ekivalensi sama? Ya. Ekivalensi aja. Ekivalensi itu kita bisa terapkan baik di dalam rumus ya, senyawa ion atau di dalam senyawa molekul atau di dalam persamaan reaksi. Contoh kalau dalam persamaan reaksi artinya untuk bisa menghasilkan produk 1 mol kalium dikromat itu harus bereaksi dengan 4 mol asam sulfat, harus bereaksi dengan 3 mol selenium dioksida. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya tersedianya 1,5 mol, ekivalennya itu dengan reaksi yang lain itu berapa? Nah, kita pakai sederhananya gini, kayak tadi misalnya, ya inilah yang 2 ini ya, 1 dengan 4. Kalau kita punyanya kalium dikromatnya 0,5, artinya kan asam sulfatnya harus 4 kali lebih banyak. Jadi ekivalen untuk 1 mol kalium dikromat supaya membentuk produk ekivalen dengan 4 mol asam sulfat. Jadi perbandingan koefisien yang kita gunakan dalam ekivalensi persamaan reaksi kimia. Tapi kalau di dalam rumus senyawanya itu sendiri juga sama. Di dalam satu senyawa kalium dikromat ini ada 2 mol kalium, ada 2 mol krom, ada 7 mol oksigen. Ini informasi ekivalensi itu bisa kita gunakan untuk mencari apa data yang ditanyakan, apa data yang diketahuinya, berdasarkan data yang diketahuinya. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, sekilas lah terakhir ya, singkat saja, supaya nanti hari Jumat kita akan lebih banyak mengerjakan soal ya. Menyelesaikan slide ini sedikit lagi, ditambah nanti soal-soal yang saya berikan. Ada istilah persen hasil reaksi, yield, persen recovery, itu sama saja ya, merujuk pada hal yang sama. Dalam banyak eksperimen, seringkali jumlah produk yang diperoleh ini lebih sedikit dibandingkan teoritisnya.
bisa diakibatkan, misalnya ada yang tertinggal di alat gelasnya, ada karena penguapan, ada yang tertinggal di larutan, atau karena ada reaksi samping. Ya. Definisinya, persen hasil itu, ini hasil aktual yang kita peroleh di laboratorium, dibagi dengan teoritisnya. Teoritis itu tadi dalam persamaan reaksi, kalau ada sekian gram reaktan, produknya itu diperoleh berapa, maksimum berapa. Nah, kita bagi dengan hasil teoritis kali 100%, itu yang disebut sebagai persen hasil. Contohnya, ini terakhir ya, kita lanjutkan nanti. Seorang kimiawan mengsintesis fosfor triklorida di laboratorium, mencampurkan 12 gram fosfor, 35 gram klor. Memperoleh 42,4 ini adalah eksperimen. Ini eksperimennya, hasil eksperimen. Jadi itu kita tempatkan nanti di bagian atas. Untuk mencari persen hasilnya, kita harus cari berapa sih teorinya kalau kita campurkan 12 dengan 35 gram klor. Kita tulis persamaan reaksi yang setaranya dulu. Fosfor dengan Cl, klor kan dalam bentuk diatomik ya, Cl2 menjadi PCl3, ini 2P, Cl-nya 6, sudah setara. Tentukan reagen pembatasnya. Bagi dengan massa molar, P-nya sekian, Cl-nya sekian, yang paling kecil ini 0,3874 bagi 2 atau 0,4936 bagi 3. Yang Cl ya. Yang Cl lebih kecil. Oh, jadi Cl reagen pembatasnya. Tinggal kita hitung teorinya. Kalau kita dasarkan pada Cl, berapa PCl3-nya? 2/3 kali mol Cl2. 2/3 kali mol Cl2, 35 dibagi 70,9. Kali massa PCl3. Ini 45,2. Cek jawabannya logis tidak. Teori tidak akan lebih kecil dibandingkan eksperimen. Teorinya 45,2. Tadi eksperimennya 42,2. Ya. Jadi ini yang di bagian atas yang lebih kecil. Ini teorinya lebih besar kali 100%. Jawabannya 93,8%. Ya. Jadi ini sisanya sudah selesai. Ini latihan, nanti silahkan kalian kerjakan. Dan ada beberapa soal yang ada di sini. Nanti kita bahas hari Jumat, ditambah mungkin saya nanti upload juga soal yang biasa saya buat. Oke, supaya kalian masih punya waktu untuk bisa mengisi presensi, silakan dibuka Edunex-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di forum diskusi ya, buat mulai sendiri juga bisa harusnya memulai forum diskusinya. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, selalu sehat, materinya bisa diterima dengan baik. Semangat ya, baru masuk minggu kedua, sudah banyak kamera yang off, biasanya hanya semangat di awal, on cam-nya. Kedepannya kalau bisa on aja kalau tidak memberatkan ya, supaya kita bisa lebih berinteraksi, saya bisa melihat lah kalian seperti apa ya. Oke, saya stop recording.